di jantung Murchison Falls, antara sungai yang bergemuruh dan hutan yang menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada cahaya. Seorang mahasiswa Belanda bernama Sofia Koetsier lenyap tanpa jejak, bukan terseret arus, bukan diterkam waktu, melainkan seolah ditelan oleh sesuatu yang lebih sunyi dan lebih gelap daripada malam Afrika itu sendiri. Hilangnya begitu tiba-tiba, pencariannya begitu luas, dan penyelidikannya begitu penuh celah hingga misteri ini berdiri bukan sebagai kasus biasa, melainkan sebagai teka-teki yang harus berdenyut. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sofia dan mengapa hutan itu tidak pernah mengembalikan jawabannya? Sofia Koetsier, seorang mahasiswa kedokteran berusia 21 tahun dari Belanda, datang ke Uganda dengan tujuan sederhana, menyelesaikan magang medisnya. Selama berminggu-minggu, ia bekerja di Lubaga Hospital, Kampala, program resmi lewat AIECEC, tempat para mahasiswa biasanya belajar, bukan menghilang. Tidak ada yang aneh pada dirinya sejauh itu. Hanya seorang gadis muda yang mencari pengalaman, petualangan, dan mungkin sedikit kebebasan jauh dari rumah. Namun rencananya berubah menjadi bab awal dalam sebuah teka-teki gelap. Setelah magang berakhir, Sofia memutuskan melakukan perjalanan safari bersama 2 mahasiswa Belanda lainnya dan seorang pemandu lokal. Rute mereka jelas, tujuan mereka sederhana, dan hari itu mereka tidak menemukan tanda apapun bahwa langkah Sofia akan membawa ia menuju batas tipis antara wisata dan misteri. Dari sinilah perjalanan yang tampak biasa perlahan berubah menjadi kisah hilangnya seorang mahasiswa, hilangnya seorang tanpa jejak, tanpa saksi, dan tanpa jawaban. Hari itu, 28 Oktober 2015, bermula seperti pagi safari pada umumnya, sekitar menjelang siang, kurang lebih pukul 10 pagi. Rombongan tiba di kawasan Murchison Falls National Park setelah perjalanan panjang dari Loget sebelumnya. Suasana liar Afrika menyambut mereka. Angin panas bergerak pelan di antara ilalang dan sungai-sungai memecah jarak. Namun sejak awal hari, ada sesuatu pada diri Sofia yang membuat beberapa orang di rombongan merasa ia tampak letih, seolah pikirannya berada di tengah langkah di tempat lain. Sejak hari-hari sebelumnya, tanda-tanda itu sebenarnya sudah muncul. Malam tanpa tidur, kegelisahan, dan komentar khawatir dari orang-orang yang bersamanya. Ketika waktu bergerak menuju sekitar tengah hari, kurang lebih pada pukul 13.30, rombongan berhenti di sebuah area yang digunakan wisatawan untuk beristirahat. Di sanalah titik terakhir Sofia terlihat. Ia berkata ingin pergi sebentar ke bangunan toilet di sekitar dekat jalur setapak. Jaraknya hanya beberapa puluh meter dari kelompoknya. Teman-temannya melihat berjalan menjauh, cahaya matahari memantul dari rambutnya. Sebuah momen sederhana yang kelak menjadi penanda terakhir kemunculannya. Beberapa menit berlalu, 5 menit menjadi 10 menit. Pada kisaran sekitar 12.40 siang, salah satu temannya mulai merasa janggal. Sofia tidak biasa pergi lama. Mereka memanggil namanya, awalnya pelan, lalu semakin cemas. 2 mahasiswa lain menyusuri jalur setapak, meyakini bahwa mungkin ia sekedar tersesat di balik semak-semak. Tapi begitu mencapai depan toilet, mereka mendapati bangunan itu kosong, sunyi, dan dingin. Ketika jam mendekati pukul sekitar 13.00, kecemasan berubah menjadi kepanikan. Pemandu lokal mencoba memperluas radius pencarian, memeriksa sepanjang tepi sungai, memanggil bantuan petugas taman, dan mulai menyisir area yang biasanya aman bagi wisatawan. Namun yang mereka temukan hanyalah keheningan yang menular dan perasaan aneh seakan mereka terlambat beberapa menit dari sesuatu yang fatal. Menjelang pukul 14.00, petugas taman tiba dan operasi penyisiran resmi dilakukan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda terjatuh, tidak ada suara minta tolong. Hanya hutan yang bisu seolah menelan satu orang tanpa meninggalkan pantulan apapun. Waktu terus berjalan dan saat sore hari turun perlahan, kebenaran pahit mulai muncul. Sofia tidak sekedar tertinggal, tidak sekedar tersesat, ia telah hilang, lenyap dalam rentang waktu yang terlalu singkat untuk dipahami, namun terlalu panjang untuk diselamatkan. Dari 12.30 hingga 13.00, dalam kurun waktu 30 menit yang tampak tidak berbahaya,
seseorang bisa berubah dari seorang gadis muda yang berjalan ke toilet menjadi sebuah misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Sejak hari pertama pencarian, kasus hilangnya Sophia tidak pernah benar-benar mengikuti jalur logis sebuah operasi penyelamatan. Ketika petugas taman, polisi, dan pemandu mulai menyisir area itu, mereka mendapati sebuah lokasi yang terasa seperti panggung yang sudah dibersihkan. Sebelum penonton datang, tidak ada bekas perlawanan, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda seseorang berjuang untuk hidupnya. Namun yang membuat investigasi ini berubah dari pencarian biasa menjadi labirin penuh kecurigaan adalah cara barang-barang milik Sophia ditemukan dalam beberapa hari berikutnya. Sepasang sepatu yang diletakkan rapi di tanah seolah ditata oleh tangan yang ingin meninggalkan pesan samar. Sebuah pakaian dalam yang tergantung di dahan pohon, bukan sobek, bukan kotor, tapi terlipat dengan cara yang membuat penyelidikan independen bertanya apakah ini benar-benar hasil dari serangan binatang liar atau dari seorang yang ingin membuatnya tampak seperti itu. Barang-barang ini menciptakan paradoks, terlihat seperti petunjuk namun terasa seperti jebakan. Ketika pihak berwenang Uganda menyimpulkan bahwa kemungkinan terbesar adalah serangan hewan liar, keluarga Sophia merasa ada yang tidak masuk akal. Tidak ada tanda cakar, tidak ada percikan darah, tidak ada bukti bahwa tubuh seorang manusia pernah diseret dalam semak. Keluarga pun mulai mencari analisis forensik independen hingga lahirlah temuan yang memicu gelombang kontroversi baru. Jejak DNA pria yang tidak dikenali ditemukan pada beberapa barang milik Sophia. Temuan ini bukan hanya membuka pintu ke kemungkinan baru, ini menghancurkan sepenuhnya versi cerita resmi yang sejak awal meraraikan skenario. Bagaimana mungkin DNA asing muncul di barang yang ditemukan ratusan meter dari lokasi awal, sementara semua saksi menyatakan mereka tidak melihat siapapun mendekati area tersebut. Pertanyaan ini menggantung di udara, tidak pernah dijawab tuntas namun cukup kuat untuk menggeser fokus penyelidikan keluarga dari hewan liar menjadi manusia. Dan di tengah semua teka-teki itu, posisi sang pemandu safari, Michael Kijambu, menjadi pusat pusaran kecurigaan. Ia adalah orang terakhir yang bertanggung jawab atas keselamatan rombongan, namun kemudian terungkap bahwa ia tidak memiliki lisensi resmi untuk memimpin safari hari itu. Beberapa petugas taman bahkan mengakui bahwa mereka pernah memperingatkannya agar menghentikan perjalanan dan membawa Sophia ke fasilitas medis karena kondisi mental gadis itu tampak tidak stabil. Namun peringatan itu, entah karena lalai atau sengaja diabaikan, tidak pernah ditindaklanjuti. Ketika kasus mulai memanas dan keluarga Sophia menuntut jawaban, Kijambu menjadi target interogasi. Tapi belum juga misteri terurai, kejutan lain muncul. Jaksa Uganda memutuskan menarik seluruh dakwaan, meninggalkan tanda tanya besar mengapa seorang yang berada di tengah lingkaran peristiwa tiba-tiba dinyatakan bebas dari keterlibatan tanpa penjelasan meyakinkan. Bagi banyak orang, terutama keluarga, keputusan itu seperti upaya mematikan lampu sebelum orang-orang sempat melihat isi ruangan. Semua kontroversi itu menjadi investigasi yang seperti teka-teki yang setiap kepingannya baru justru menambah kekacauan. Barang-barang yang seolah sengaja ditata, keberadaan DNA yang tidak dikenal, pemandu tanpa lisensi, peringatan yang diabaikan, dan dakwaan yang dicabut begitu saja. Setiap elemen membentuk bayangan panjang yang membuat kasus Sophia bukan lagi sekedar hilangnya seorang mahasiswa, tetapi menciptakan kesan kuat bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan mungkin sengaja disembunyikan. Ketika malam pertama pencarian berakhir tanpa satu jejak pun dari Sophia, keluarga Koetsier, beribu kilometer jauhnya dari Belanda, merasa dunia mereka runtuh dalam sekejap. Telepon yang berdering di tengah malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah mereka bayangkan. Perjalanan bukan untuk menjemput seorang putri yang pulang dari magang, tetapi untuk menemukan seseorang yang menghilang tanpa penjelasan. Ibunya, Mary J. Schlichterman, menggambarkan momen itu sebagai hari ketika langit jatuh, sebuah kalimat yang kemudian menjadi simbol dari betapa dalam luka yang ditinggalkan kepergian Sophia. Setibanya di Uganda, keluarga itu mendapati bahwa misteri ini lebih rumit daripada yang diberitakan. Mereka ikut menyisir hutan, berdiri di tepi sungai, dan memanggil nama Sophia dengan suara yang pecah oleh ketakutan. Semakin mereka melihat lokasi kejadian, semakin kuat terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Para petugas taman bekerja sekeras yang mereka bisa,
Namun keterbatasan alat, luasnya area, dan minimnya bukti membuat setiap langkah terasa seperti menembus labirin yang tak berujung. Keluarga Sophia tidak tinggal diam. Mereka membawa tim ahli dari luar negeri, membiayai penyelidikan independen, dan memeriksa detail demi detail yang diabaikan oleh investigasi resmi. Dari sinilah lahir Find Sophia Foundation, sebuah organisasi kecil namun bernapas besar, dibangun dari harapan yang rapuh tetapi tidak pernah padam. Namun pencarian yang panjang itu membawa luka yang lebih sunyi, luka yang tidak selalu tampak di depan publik. Setiap kali ada laporan penemuan tulang di wilayah Murchison, keluarga harus menahan nafas menunggu hasil forensik dan hampir selalu berujung pada satu jawaban: bukan Sophia. Setiap kali ada saksi yang mengaku melihat seseorang mirip putri mereka, mereka terbang ke Uganda lagi, menyisir lagi, berharap lagi, dan jatuh lagi. Tahun demi tahun bergulir hingga akhirnya misteri ini mencapai usia 1 dekade. Namun bagi keluarga, waktu tidak menyembuhkan apapun, ia hanya memperpanjang rasa kehilangan. Di tengah keputusasaan itu, keluarga tetap menolak menyerah pada narasi yang tampak ingin memaksakan mereka berhenti bertanya. Mereka mengumumkan reward sebesar 10.000 euro bagi siapapun yang memberikan informasi nyata tentang keberadaan Sophia. Isu yang kembali menghidupkan kasus ini di media lokal Uganda. Namun meski hadiah diumumkan, meski investigasi dibuka kembali berkali-kali, jawaban yang mereka cari masih enggan datang. Hanya keheningan, hanya bayangan yang bergerak antara dahan dan pohon, hanya kemungkinan-kemungkinan yang menggantung seperti kabut pagi di atas sungai Nil. Kini, setiap tahun keluarga Sophia datang kembali ke tempat ia menghilang, bukan untuk mengubur harapan, tetapi untuk menjaga agar kisah ini tidak terkubur oleh waktu. Mereka berdiri di tepi sungai yang sama, memandang ke arah pepohonan yang sama, dan merasakan bahwa putri mereka masih ada di antara angin, di antara cerita yang belum selesai. Bagi dunia, ini mungkin sekedar kasus orang hilang, tetapi bagi keluarga, Sophia bukan sekedar nama. Ia adalah bayang-bayang yang terus mereka kejar, pertanyaan yang belum sempat dijawab, dan cinta yang menolak untuk berhenti. Di balik belantara Murchison Fall, hilangnya Sophia, Coetzee terus memunculkan 3 teori besar yang menjadi tulang punggung penyelidikan. Yang pertama, teori serangan satwa liar, muncul sejak hari pertama. Lingkungan liar, malam gelap, dan jarak perkemahan yang terpencil menjadi dasar dugaan bahwa Sophia mungkin terjebak dalam bahaya alam. Namun para penyidik dengan cepat melihat celah besar. Barang-barang miliknya ditemukan tanpa bekas darah, tanpa pola seret, tanpa jejak perlawanan yang lazim muncul dalam serangan predator besar. Sebaliknya, potongan pakaian yang ditemui beberapa hari kemudian berada dalam kondisi yang terlalu bersih, terlalu mudah dilihat, dan memunculkan tanda tanya besar daripada jawaban. Di sisi lain ada teori disorientasi dan kecelakaan fatal, menjadi jalur yang lebih tenang namun tak kalah gelap. Malam Afrika yang pekat dapat dengan mudah membuat seseorang tersesat hanya dalam hitungan langkah. Bila Sophia berjalan menjauh dari perkemahan, entah karena salah arah, tekanan psikologis, atau sekedar ingin mencari udara segar, maka kecelakaan seperti jatuh, tercebur, atau terperosok bukanlah hal yang mustahil. Tapi teori ini juga berhenti di tempat yang sama. Ketidakadaan jasad, ketidakadaan tulang, ketidakadaan bukti fisik yang menegaskan bahwa tragedi alam benar-benar terjadi. Seluruh area sudah disisir beberapa kali dengan hasil yang sama: sunyi. Teori ketiga adalah yang paling sering dibicarakan namun juga paling sensitif, teori adanya campur tangan manusia. Beberapa analisis forensik independen menilai pola penemuan barang-barang Sophia, terutama pakaian yang tampak ditempatkan, bukan tercecer secara alami, lebih cocok dengan intervensi manusia dibandingkan kecelakaan atau serangan hewan. Laporan tentang adanya DNA asing pada sebagian barang yang ditemukan memperkuat rasa tidak nyaman itu, meski tanpa cukup bukti untuk menunjuk siapapun. Kelemahan teori ini jelas, tidak ada tersangka kuat, tidak ada rekonstruksi meyakinkan, dan investigasi awal dinilai kurang ketat sehingga celah forensik terlalu besar untuk ditutup di kemudian hari. Pada akhirnya, ketika teori itu berdiri bagaikan 3 lorong gelap yang semuanya layak ditelusuri namun tidak ada satupun berujung pada terang. Serangan hewan tampak memungkinkan di permukaan namun rapuh dalam detail. Kecelakaan alam wajar secara logika namun lemah dalam bukti, sementara teori campur tangan manusia kuat dalam pola namun tipis dalam konfirmasi.
Hilangnya Sophia tetap menjadi misteri yang menggantung di antara fakta-fakta yang tidak lengkap, yang terputus, dan pertanyaan-pertanyaan yang seakan enggan dijawab oleh hutan yang menelannya. Meski 1 dekade telah berlalu sejak hilangnya Sophia Kotziar di Murchison Falls, penyelidikan resmi justru membentuk jejak kisah yang semakin sunyi namun tidak pernah benar-benar padam. Dari awal, polisi Uganda melakukan pencarian intensif di sekitar Taman Nasional, menyisir jalur satwa, tepi sungai hingga area perkemahan tempat Sophia terakhir terlihat. Namun dari operasi besar itu, tidak ada yang benar-benar menjawab pertanyaan utama, kemana dia pergi? Proses investigasi kemudian berlanjut karena hukum ketika pemandu tur Michael Kijambu diseret ke pengadilan terkait dugaan kelalaian dan lisensi operasional yang dipertanyakan. Di ruang sidang, saksi-saksi termasuk seorang petugas pariwisata yang pernah memperingatkan agar Sophia dibawa ke pemeriksaan medis memberikan kesaksian yang akhirnya membentuk gambaran rumit tentang hari-hari terakhir Sophia di Uganda. Namun titik terang itu kembali meredup ketika Kejaksaan Uganda memutuskan menarik dakwaan terhadap Kijambu karena dinilai tidak ada saksi atau bukti kuat untuk melanjutkan perkara. Pengadilan pun mengembalikan paspor dan membebaskannya dari semua tuntutan, meninggalkan kasus ini tanpa satupun pihak yang secara hukum bertanggung jawab. Di luar jalur resmi negara, keluarga Sophia tidak pernah berhenti bergerak. Organisasi Find Sophia terus mendorong penyelidikan lebih lanjut, mengangkat kelemahan investigasi awal mulai dari bukti yang tidak diamankan dengan ketat hingga area pencarian yang dinilai kurang diperluas. NGO internasional bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang membawa informasi kredibel, memperlihatkan betapa sedikitnya kepastian yang tersisa setelah penyelidikan formal berjalan. Media lokal dan internasional juga berulang kali menyoroti bahwa hingga hari ini tidak ditemukannya jasad, tulang atau bukti yang langsung dapat menjelaskan nasib Sophia. Dengan dakwaan yang sudah dicabut dan ketidakadaan bukti baru, otoritas Uganda menyatakan bahwa kasus ini tetap belum terselesaikan, sementara keluarga dan organisasi pendukung terus mempertahankan pencarian, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem hukum. Pada akhirnya, hasil investigasi resmi hanya menyisakan rangkaian tindakan tanpa kesimpulan, pencarian yang tak berbuah, persidangan yang berhenti di tengah jalan, dan misteri yang tertinggal menggantung. Sebuah teka-teki yang sampai saat ini tetap terbuka, seolah menantang siapapun yang berani menelusuri kembali jejak terakhir Sophia di jantung hutan Afrika.